Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikmal Akbar dengan BP 23109411 dari kelas PUDKA dengan dosen pengampu Dr. Fajar Gembira SD MSc. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya sendiri mengenai pencemaran udara. Dengan pertanyaan, jelaskan sejarah pencemaran udara. Yang kedua, apa saja sumber, jenis, dan dampak pencemaran udara. Yang ketiga, apa saja regulasi pencemaran udara di Indonesia. Sejarah pencemaran udara. Polusi udara telah menjadi masalah yang terus berkembang sejak awal peradaban manusia, tapi menjadi lebih serius dengan revolusi industri pada abad ke-17. Revolusi industri membawa peningkatan tajam dalam menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara yang digunakan dalam skala besar di pabrik-pabrik dan untuk pembangkit listrik. Salah satu insidennya adalah insiden polusi udara di London, Inggris pada tahun 1850-an, yang merupakan pusat industri berat dan pelabuhan utama, mengalami polusi udara yang parah karena emisi dari industri berat dan kapal uap. Kasus ini mendorong penelitian lebih lanjut tentang dampak kesehatan dari polusi udara. Pada awal abad ke-20, kota-kota besar di negara industri mulai mengalami masalah kabut asap yang serius, terutama selama musim dingin ketika pembakaran batu bara meningkat untuk pemanas. Pada bulan Desember 1952, kabut asap tebal menyelimuti London selama 5 hari, yang menyebabkan sekitar 12.000 jiwa kematian dan lebih dari 100.000 orang jatuh sakit. Tragedi ini membuka mata dunia terhadap bahaya polusi udara dan mendorong pemerintahan Inggris untuk mengeluarkan Undang-Undang Udara Bersih pada tahun 1956 yang membatasi penggunaan bahan bakar padat dan mendorong penggunaan gas dan listrik untuk pemanas. Berikutnya, polusi udara di abad ke-21, misalnya krisis polusi udara di Beijing, Tiongkok. Tahun 2013, pada bulan Januari 2013, Beijing mengalami krisis polusi udara yang parah dengan kadar PM 2,5 mencapai tingkat berbahaya. Kejadian ini menyebabkan lonjakan kasus penyakit pernapasan, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan menimbulkan kekhawatiran global tentang kualitas udara di kota-kota besar Tiongkok. Tiongkok menanggapinya dengan memperkenalkan rencana aksi pencegahan dan pengendalian polusi udara pada tahun 2013 yang menetapkan target untuk mengurangi emisi polutan. Polusi udara merupakan masalah yang sudah ada sejak lama, tetapi menjadi lebih serius dengan industrialisasi dan urbanisasi. Sejarah polusi udara menunjukkan perkembangan dari kesadaran awal hingga tindakan global yang kompleks untuk mengatasi dampak polusi dan melindungi lingkungan dan kesehatan manusia. Sumber pencemaran udara. Polutan berasal dari berbagai sumber dan dapat dikategorikan sebagai polutan primer atau polutan sekunder. Polutan primer seperti karbon monoksida dari knalpot kendaraan dan sulfur dioksida dari proses industri dilepaskan langsung ke atmosfer. Polutan sekunder seperti ozon dan permukaan tanah terbentuk melalui reaksi kimia yang menyebabkan polutan primer di atmosfer. Sumber polutan ini meliputi transportasi, industri, pertanian, dan kejadian alam seperti kebakaran hutan. Berikut jenis pencemaran udara. Polutan udara dapat diklasifikasikan menjadi gas dan partikulat. Polutan gas meliputi sulfur dioksida (SO2), nitrogen oksida (NOx), dan karbon monoksida (CO). Sedangkan partikulat PM meliputi PM2,5 dan PM10. Setiap jenis polutan memiliki sumber yang berbeda dan berkontribusi terhadap berbagai masalah lingkungan dan kesehatan. Dampak pencemaran udara. Dampak polutan udara signifikan dan beragam. Dari segi kesehatan, paparan polutan seperti PM2,5 dan ozon dapat menyebabkan masalah pernapasan dan kardiovaskular, serta memperburuk kondisi seperti asma. Secara lingkungan, polutan dapat merusak ekosistem dan mencemari tanah dan air, mengganggu pertumbuhan tanaman, dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Secara ekonomi, polusi udara dapat meningkatkan biaya perawatan kesehatan dan mengurangi produktivitas karena kurangnya layanan kesehatan. Dapat mengatasi polusi udara memerlukan strategi komprehensif untuk mengurangi emisi dan meningkatkan kualitas udara. Kemudian regulasi terkait pencemaran udara di Indonesia itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk perlindungan lingkungan di Indonesia, termasuk pengelolaan kualitas udara. Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan standar kualitas udara, mengatur emisi, dan mengambil tindakan terhadap polusi. Kemudian yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Peraturan ini menetapkan kriteria kualitas udara, standar emisi, dan prosedur pengendalian polusi udara. Peraturan ini mencakup ketentuan untuk memantau kualitas udara, menegakkan batas emisi, dan memberikan sanksi atas pelanggaran. Berikut adalah sumber-sumber referensi yang saya dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.